Bab 1521 Bahan Nilai Astronomi. Akhirnya selesai. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat pemberitahuan sistem. Dalam Guts Domain, pendapatan dari kota guild terbatas pada toko dan perusahaannya. Sementara uang dari sumber-sumber ini dapat menopang guild kecil, itu tidak cukup dekat untuk menutupi biaya operasi besar guild. Selain itu, geng diminta untuk membayar biaya manajemen sistem selangit setiap bulan. Biaya manajemen bulanan untuk kota dasar adalah 5.000 emas. Untuk kota menengah, itu adalah 15.000 emas, dan untuk kota lanjutan, itu adalah 50.000 emas. Jika persekutuan tidak mampu membayar biaya tersebut, sistem akan membekukan sementara wewenang persekutuan atas kota. Jika persekutuan tidak dapat membayar biaya dalam waktu 3 bulan, mereka akan kehilangan kota. Sistem kemudian akan mengadakan pelelangan dan menjual derek ke penawar tertinggi. Selain dari biaya manajemen bulanan, persekutuan bertanggung jawab untuk mempekerjakan berbagai NPC yang mengoperasikan kota. Oleh karena itu, ketika berbagai persekutuan besar mempertimbangkan untuk membangun sebuah kota, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mampu menjalankannya atau tidak. Pengeluaran kota guild bahkan lebih tinggi. Biaya manajemen bulanan saja bisa bangkrut guild besar biasa beberapa kali lipat. Kota dasar sudah menelan biaya 200.000 emas per bulan. Tidak ada persekutuan besar biasa yang dapat mengumpulkan sebanyak itu dalam 2 atau 3 bulan, belum lagi 1. Kecuali ia meninggalkan pengembangan persekutuan dan mengumpulkan semua uangnya untuk pengembangan kota. Tentu saja, kota persekutuan juga memiliki lebih banyak sumber pendapatan. Selain dari toko-toko dan perusahaan-perusahaan, sebuah geng diizinkan untuk mengumpulkan korban dari pemain yang memasuki kota. Kota guild tidak menawarkan fungsi ini. Selama kota guild menarik jumlah pemain yang cukup, pendapatan dari tol dapat dengan mudah melampaui toko dan perusahaan dengan beberapa lipatan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi sangat penting ketika membangun kota. Jika persekutuan memilih dengan buruk, kota akan kehilangan persekutuan lebih banyak uang daripada yang bisa didapat. Setelah itu, Si Feng menghubungi senyum melankolik dan menyuruhnya mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun lokakarya sihir sementara ia berniat mengunjungi Bukit Penyihir. Pemimpin persekutuan, berbagai persekutuan besar saat ini memperebutkan materi yang kamu minta. Mereka menjual dengan harga yang sangat tinggi. Beberapa bahan hanya jatuh dari 100 orang Hell Mode Team Dungeons khusus. Mungkin akan memakan waktu untuk mengumpulkan semua barang-barang ini, kata melankolik Smile. Dia heran ketika dia membaca daftar materi yang dikirim Si Feng. Aku khawatir mana ore akan sangat sulit didapat. Si Feng hanya meminta 500 Crimson Fire Rocks, 500 Frost Stone, 500 Lock Purple Lightning Wood, 5.000 ingot mana ore, dan 100 Advanced Magic Chores, yang semuanya sangat langka dan berharga. Mana ore sangat langka karena turun secara acak ketika menambang dengan tingkat penurunan yang sangat rendah. Itu juga berguna dalam banyak aspek, seperti konstruksi, perabotan, penempaan, alkimia, dan teknik. Meskipun Zero Wing sering membeli mana ore, ia hanya memiliki stok lebih dari 1.300 ingot. Adapun Advanced Magic Core, itu hanya turun dari bos final di 100 orang Hell Mode Team Dungeons. Meskipun guild secara konsisten menyerang Hell Mode Team Dungeons, itu hanya mengumpulkan sedikit lebih dari selusin core. Dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli materi yang diminta Si Feng, mereka dapat membeli tanah emas di beberapa kota NPC. Apakah banyak guild mengumpulkan mana ore sekarang? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika terlalu sulit untuk diperoleh di Star Moon Kingdom, coba Black Dragon Empire atau kerajaan lain. Meskipun mana ore sangat jarang, guild bukan satu-satunya yang mampu mendapatkan ingot. Banyak pemain independen menghabiskan waktu menambang biji di ladang, dan beberapa terikat untuk beruntung, mendapatkan beberapa batangan. Dengan berapa banyak pemain independen yang ada di kerajaan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan 1.000 keping. Di antara bahan-bahan yang dia daftarkan, mana biji harus menjadi yang paling mudah untuk diperoleh. Daftar yang dia berikan pada Melancholic Smile bahkan belum termasuk 7 Luminaris Crystals. Seandainya dia menambahkan itu ke daftar, senyum melankolik akan pingsan karena kaget. Alih-alih sebuah bangunan, sepertinya dia bermaksud untuk membangun tampilan emas murni. Pemimpin persekutuan, bijinya sangat sulit didapat. Mencari kerajaan dan kerajaan lain tidak akan mengubahnya. Berbagai geng besar telah membeli setiap ingot di pasar, dan mana ore baru akan sangat diperebutkan. Kata Melancholic Smile, tersenyum pahit. Kenapa? Tanya Si Feng ingin tahu. Sejauh yang bisa diingat Si Feng, sementara mana ore jarang dan dalam permintaan tinggi, persekutuan belum tentu memperjuangkannya. Bahkan di masa lalu, mana ore tidak murah, masing-masing ingot dijual seharga 30 hingga 40 perak. Itu karena kenaikan tiba-tiba kekaisaran Orc. Para Orc telah mempengaruhi beberapa kerajaan dan 2 kerajaan, dan negara-negara ini telah mengirim pasukan mereka untuk menahan para Orc. Akibatnya, sistem pertukaran diaktifkan di garis depan. Sejauh ini, banyak item tersedia untuk dibeli, termasuk Common Mons, yang dicari oleh sebagian besar guild dengan putus asa. Bahkan ada mount perunggu yang tersedia. Untuk membeli mons ini, pemain harus menyelesaikan semua jenis pencarian skala besar dan mendapatkan poin kontribusi. Namun, pencarian skala besar ini sangat sulit. Mereka membutuhkan pemain untuk memperkuat atau merebut kota. Sementara itu, tidak hanya ada banyak orc, tetapi standar tempur mereka juga cukup tinggi. Selain itu, ketika para orc muncul,
kabut aneh menutupi area tersebut, membuat mana pemain menjadi kacau dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Pemain hanya bisa menstabilkan mana mereka dengan mana charms, alat yang bisa habis pakai yang dibuat dengan mana ore. Selain itu, banyak reruntuhan kuno telah muncul karena kabut. Monster di reruntuhan kuno ini memiliki tingkat drop yang sangat tinggi. Ada desas-desus yang mengklaim bahwa reruntuhan ini berisi alat pengepungan dari zaman kuno. Karena itu, kekuatan utama kerajaan dan kekaisaran dengan panik mengumpulkan mana ore dengan harapan merampok reruntuhan ini dan memperoleh Guildmon secepat mungkin. Ini, pada gilirannya, telah menyebabkan kekurangan mana ore di pasar. Harga biji juga meningkat beberapa kali. Penjelasan Melancholic Smile mengejutkan si Feng. Meskipun dia tahu bahwa kenaikan kekaisaran Orc akan mengubah permainan, dia tidak mengharapkan situasi berkembang seperti ini. Aku mengerti, bagaimanapun, cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan ini. Aku akan mencari cara untuk mengatasi masalah mana ore, kata si Feng setelah memikirkan masalah ini. Workshop sihir adalah yang paling penting bagi Zero Wing. Semakin cepat dia membangunnya, semakin cepat dia bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan guild dengan selisih yang besar. Selain itu akan membantu kelangsungan anggota guild. Saat ini, kekuatan tempur Zero Wing bergantung pada para ahli puncak dan senjata pengepungan. Tanpa faktor-faktor ini, Zero Wing bahkan tidak setara dengan persekutuan kelas 1, apalagi persekutuan kelas 1 atau super kelas 1. Namun, jika dia bisa membangun Magic Workshop, dia bisa memperpendek jarak ini dan menarik lebih banyak pemain kuat untuk bergabung dengan Zero Wing. Dia harus mengumpulkan bahan-bahan ini. Setelah itu, si Feng memutuskan panggilan dan berjalan ke Bukit Penyihir. Dia berniat untuk berurusan dengan kota persekutuan sebelum mengkhawatirkan masalah mana ore. Lagi pula, begitu Zero Wing memiliki kota sendiri, persekutuan akan berubah lagi. Bab 1522 penampilan kota awal. Setelah mencapai Teleportation Hall White River City, si Feng berteleportasi ke Bewildering Forest Town. Dalam hitungan detik, si Feng tiba di Teleportation Hall lain yang penuh sesak. Tidak hanya aula penuh sesak, tetapi dia juga memperhatikan bahwa semua pemain ini berada di atas level 40. Banyak yang memakai emblem persekutuan di dada mereka dan ekspresi suram di wajah mereka. Sisa pemain telah membentuk tim yang terdiri dari lebih dari 20 pemain. Si Feng hanya melihat beberapa pemain solo di seluruh aula. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Si Feng menyaksikan para pemain di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Bewildering Forest Town adalah salah satu kota paling terpencil di kerajaan Star Moon. Selain itu, sebagian besar peta leveling di sekitarnya berada di bawah level 30. Meskipun itu adalah kota NPC terdekat dengan Witch Hill, bahkan dengan Mount, akan membutuhkan pemain lebih dari 7 jam untuk mencapai peta. Lebih jauh, Witch Hill bukan peta yang paling kaya sumber daya dalam kisaran level ini, dan hutan terbesar Star Moon Kingdom yang dipisahkan Bewildering Forest Town dan Witch Hill. Hutan labirin. Monster-monster di hutan labirin berada di antara level 40 dan level 50. Meskipun seluruh hutan tidak terlalu berbahaya, tempat suci bagian dalamnya adalah sebuah labirin. Pemain yang tidak terbiasa dengan medan bisa dengan mudah tersesat. Satu-satunya hal yang bahkan membuat penggilingan di hutan labirin bermanfaat adalah bunga daun. Bunga daun adalah bahan langka untuk menyeduh anggur dan ramuan disorienting. Namun, saat ini, tidak satu pun dari item ini yang berguna bagi pemain. Secara logis, seharusnya tidak ada banyak pemain berlevel tinggi di Bewildering Forest Town. Memulai ekspedisi 1000 orang ke Benteng Orc, pemain yang tertarik dengan serangan itu bisa mendaftar denganku. Menjual pesona mana murah, pemain yang tertarik dapat menemukan aku. Petik 2. Begitu si Feng meninggalkan aula teleportasi, dia disambut oleh beberapa tim ekspedisi yang merekrut anggota. Selain itu, pemain pedagang berdiri di pinggir jalan yang sibuk, menjajakan dagangan mereka. Dari sekian kali si Feng mengunjungi kota itu selama kehidupannya sebelumnya, dia belum pernah melihat kota ini semeriah ini. Para orc sudah mencapai area ini. Si Feng terkejut ketika dia menyaksikan berbagai pemain merekrut ekspedisi tim 1000 orang. Kekaisaran Orc berada di barat daya kerajaan Star Moon, tetapi meskipun Bewildering Forest Town adalah kota terdekat di kerajaan itu dengan kekaisaran Orc, itu tidak berbatasan dengan kekaisaran. Selain itu, para pemain ini tidak memobilisasi tim beranggotakan 100 orang, tetapi tim beranggotakan 1000 orang. Itu jarang terjadi di domain dewa, apalagi Star Moon Kingdom. Biasanya, pemain hanya akan membentuk tim besar seperti itu ketika menjelajah ke ruang bawah tanah regional yang berbahaya. Ketika si Feng berbalik dari kerumunan, berniat pergi ke bar untuk mengumpulkan beberapa intel, dia mendengar suara pengumuman regional. Pengumuman sistem kawasan kota hutan yang membingungkan, pasukan Orc telah menembus garis pertahanan tentara ketiga kerajaan Star Moon dan saat ini sedang menuju ke kota hutan yang membingungkan. Bewildering Forest Town akan memasuki keadaan defensif dan pencarian garnison akan diaktifkan di Bewildering Forest Town. Perkiraan waktu kedatangan pasukan Orc adalah 10 jam. Tolong siapkan. Sampah, bukankah para Orc bergerak terlalu cepat? Mereka sudah menuju jalan kita? Hahaha, ini luar biasa. Aku akan bisa mendapatkan lebih banyak CP. Petik 2. Setelah mendengar pengumuman sistem, keributan terjadi di antara para pemain di kota. Beberapa sangat gembira untuk acara tersebut, sementara yang lain terkejut. Namun, satu hal yang sama-sama dimiliki para pemain ini adalah antisipasi mereka akan kedatangan pasukan Orc.
Mereka jelas tertarik untuk berpartisipasi dalam pertahanan kota. Tidak lama sebelum tim-tim yang telah merekrut untuk suatu ekspedisi mengubah tujuan mereka menjadi pertahanan kota. Anggota dari berbagai guild dan tim petualang besar segera menghubungi atasan mereka, memberitahu mereka tentang perkembangan yang tiba-tiba. Bos, para orc akan menyerang Bewildering Forest Town. Pemimpin persekutuan, kekaisaran orc yang kamu minta aku perhatikan telah menembus garis pertahanan dan akan menyerang Bewildering Forest Town dalam 10 jam. Untuk sementara waktu, para pemain dari berbagai guild besar dan tim petualang terkenal di Star Moon Kingdom bergegas menuju Bewildering Forest Town. Sudah jelas bahwa tim persekutuan dan petualang ini telah lama bersiap untuk ini ketika anggota mereka membanjiri kota. Sementara itu, Si Feng menemukan tempat duduk di lantai 2 dari sebuah bar terbuka, dan ketika dia akan menelusuri forum Star Moon Kingdom untuk mendapatkan informasi, Aqua Rose menghubunginya. Pemimpin persekutuan, pasukan orc telah memulai invasi ke kota hutan Bewildering Kerajaan Bintang Bulan. Aku baru saja menerima berita, tetapi tampaknya banyak gubernur telah mengirim pasukan mereka ke kota. Haruskah kita melakukannya juga? Aku pernah mendengar bahwa jika kota berhasil dipertahankan, pemain yang berpartisipasi akan menerima banyak CP. Dan guild yang berpartisipasi dapat meningkatkan pengaruh mereka di kerajaan Star Moon. Petik 2. Tingkatkan pengaruh guild di kerajaan Bintang Bulan. Ketika Si Feng mendengar laporan Aqua Rose, dia menyadari mengapa berbagai guild besar tampak begitu siap dan bersemangat untuk mempertahankan kota ini. Di domain dewa, kerajaan dan kerajaan tidak akan tetap sama selamanya. Seiring berlalunya waktu, beberapa akan lenyap, sementara yang lain akan menonjol. Persekutuan bahkan memiliki kesempatan untuk mengendalikan beberapa negara. Ini adalah bagaimana berbagai negara adidaya membangun kerajaan dan kerajaan besar mereka sendiri selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Pemain tidak bisa begitu saja membangun kerajaan dan kerajaan dengan membangun banyak kota. Mereka harus mengendalikan kerajaan atau kekaisaran NPC. Kerajaan kelautan, SASN, adalah contoh sempurna, di mana para pemain dapat mengendalikan kota NPC-nya. Meskipun para pemain tidak akan memiliki kontrol sebanyak kota seperti yang mereka miliki terhadap kota persekutuan, itu sudah cukup. Di benua Guts Domain, guild yang ingin mengendalikan kota, kerajaan, atau kekaisaran NPC membutuhkan guild influence. Tentu saja, pengaruh bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan guild untuk mengendalikan kota dan negara NPC. Ada persyaratan lain juga. Pada tahap permainan ini, itu tidak mungkin, para pemain terlalu lemah, tidak bisa menghadapi NPC domain milik dewa. Namun, penting bagi suatu geng untuk mengakumulasi pengaruh guild sedini mungkin. Aqua, lihat pengaturan yang diperlukan segera. Karena guild besar Star Moon Kingdom berpartisipasi dalam acara ini, Zero Wing tidak bisa absen, Si Feng menginstruksikan setelah memikirkan masalah ini. Meskipun ia memiliki beberapa metode untuk meningkatkan pengaruh guild Zero Wing di Star Moon Kingdom, itu bukan ide yang buruk untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Itu bisa menghemat banyak waktu di masa depan. Ketua pemimpin, haruskah kita memanggil tim Gentle Snow juga? Aqua Rose bertanya. Tidak dibutuhkan. Biarkan mereka menyelesaikan promosi mereka terlebih dahulu. Si Feng memiliki harapan besar untuk promosi Tier 2 Snow dan Zhao Yueru. Setelah semua, keduanya menggunakan item legendaris yang terfragmentasi dan kelas tersembunyi. Setelah keduanya menyelesaikan promosi Tier 2 mereka, kekuatan tempur mereka akan luar biasa. Setelah itu, Si Feng memutuskan panggilan dan berangkat dari Bewildering Forest Town. Setelah menemukan lokasi yang terpencil, ia memanggil Demonic Flame Tiger dan berjalan ke Bukit Penyihir. Dengan dia masih punya 10 jam sebelum pasukan orc tiba, sudah lebih dari cukup waktu untuk berurusan dengan kota persekutuan dan kembali untuk memerintah pasukan persekutuan dalam pertempuran. Dengan Tiger Api Iblis, Si Feng menyelesaikan perjalanannya ke Bukit Penyihir, yang biasanya membutuhkan lebih dari 7 jam waktu perjalanan di Common Mound, dalam waktu kurang dari 4 jam. Ketika Si Feng mencapai air terjun besar di dekat Bukit Penyihir, pemandangan sebuah kota yang menjulang naik di depannya. Tidak seperti Stone Forest Town, dinding batu yang menjulang tinggi dan ajaib mengelilingi kota. Meskipun tidak terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram, penghalang ajaib juga menyelimuti kota. Meskipun pemain bisa memasuki kota dari sisi manapun, pemain hanya bisa memasuki kota melalui pintu masuk utamanya. Konstruksi terlihat cukup bagus. Bahkan dari jauh, Si Feng puas dengan bagaimana kotanya berubah. Kota barunya jauh lebih besar dari kota dasar, yang ditingkatkan dari kota maju, yang telah dilihatnya di masa lalu. Setelah jeda singkat, Si Feng berjalan menuju kota. Bab 1523 Sumber Daya Meningkat. Ketika Si Feng berhenti di depan pintu masuk utama kota, sepasang gerbang yang tertutup rapat menyambutnya. Rune hitam pekat telah diukir ke gerbang, membentuk beberapa penghalang sihir yang melindungi mereka. Rintangan sihir di sini jauh lebih kuat daripada penghalang yang diciptakan oleh larik sihir pertahanan tipe gerakannya karena bahkan bisa menahan serangan tier 4. Adapun penghalang ajaib di sekitar kota seluruh kota, meskipun tidak sekuat yang ada di gerbang, itu tidak akan memiliki masalah memblokir serangan tier 3. Kota ini adalah benteng persekutuan yang sempurna. Itu pasti layak menghabiskan semua koin itu untuk membangun hal ini. Si Feng tidak bisa menahan napas sedih ketika dia mengamati sekelilingnya. Kota ini menempati puncak gunung, sehingga pemandangan gunung tetap tidak terhalang. Selain itu, air terjun yang mengesankan jatuh di lereng bukit.
Kadang-kadang, Si Feng melihat burung-burung dari berbagai jenis terbang melewati gunung dan di bawah kota. Dia merasa seolah baru saja tiba di surga. Mengesampingkan keadaan unik Witch Hill, pemandangan megah ini akan menarik banyak pemain gaya hidup dan hiburan. Selama kehidupan sebelumnya, Shadow bahkan belum memiliki kota persekutuan pada tahap permainan ini, namun Zero Wing-nya sudah memiliki kota dasar sendiri. Bahkan Super Guild tidak mencapai prestasi ini. Saat ini, hanya kekuatan utama Sasen yang mengendalikan kota. Tidak seperti kekuatan utama Sasen, bagaimanapun, ia memiliki kendali penuh atas kotanya. Jalur pengembangan kota tidak akan membatasi opsinya. Sementara itu, ketika Si Feng tiba, selusin penjaga NPC turun dari pos mereka di sepanjang tembok kota untuk membuka gerbang. Tuan kota yang terhormat, kami telah menyelesaikan pembangunan kota kamu. Jika tidak ada masalah, kita dapat memulai prosedur transfer. Seorang pria paruh baya dengan bekas luka berbentuk salib melaporkan dengan hormat ketika dia datang ke depan untuk menyambut Si Feng. Pria itu mengenakan baju zirah mewah dengan jubah putih menutupi punggungnya. Dia juga membawa longsword yang tertanam dengan beberapa keping Seven Luminaris Crystal di pinggangnya. Meskipun pria itu tidak memancarkan aura, dia adalah kapten ksatria tingkat 3 level 180. Di kota NPC kecil, ia bahkan bisa berfungsi sebagai hakim. Pada tahap permainan ini, ia bisa membunuh pemain biasa dalam satu gerakan. Aku baik-baik saja dengan itu. Namun, sebelum kita mulai, aku ingin mengunjungi Core Magic Array kota, kata Si Feng, mengangguk. Dia sebelumnya mendapatkan Evil God Crystal setelah membunuh iblis besar peringkat iblis jahat di bawah perintah Kaisar Binatang. Untuk kota persekutuan, nilai item itu sangat besar. Evil God Crystal dapat digunakan sebagai sumber daya untuk sebuah kota. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Core Titan, sumber listriknya sangat sulit didapat. Itu jelas jauh lebih kuat daripada sumber daya Freddy yang termasuk dalam konstruksi kota. Tuan kota yang terhormat, tolong ikuti aku, kata Kapten Ksatria Yarod saat dia memimpin jalan bagi Si Feng. Selusin ksatria yang sebelumnya menjaga gerbang mengikuti di belakang. Saat Si Feng berjalan melewati kota, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu berkali-kali lebih besar dari kota hutan batu. Bahkan kota lanjutan pun tidak bisa dibandingkan dengan kemegahannya. Terlepas dari peringkat dasar kota, kota ini harus dengan mudah mengakomodasi lebih dari 300.000 pemain perumahan permanen. Selain itu, ini dengan asumsi bahwa ia membangun infrastruktur dasar kota. Jika dia menggunakan bangunan tingkat lanjut, dia bisa menggandakan kapasitas kota, pada titik mana kota bahkan tidak akan merasa sempit dengan lebih dari 1 juta pemain. Sebaliknya, pemain kemungkinan akan berjalan bahu-membahu di kota maju dengan populasi 1 juta pemain. Namun, karena ukuran kota yang besar maka diperlukan lebih banyak sumber daya untuk dikembangkan. Ambil jalan Si Feng saat ini, misalnya. Meskipun NPC telah membangun beberapa bangunan penting, Si Feng melewati bidang besar tanah kosong. Dia harus menghabiskan lebih banyak untuk mengisi celah ini. Berdasarkan perkiraan awal Si Feng, sumber daya awal untuk membangun infrastruktur yang diperlukan akan cukup untuk membuat persekutuan kelas 1 gila. Belum lagi membangun gedung seperti arena pertempuran. Bangunan-bangunan di kota-kota diizinkan memiliki lantai jauh lebih banyak daripada di kota-kota. Arena pertempuran di kota hutan batu, misalnya, hanya bisa memiliki 8 lantai. Di kota dasar, bagaimanapun, arena pertempuran bisa memiliki hingga 16 lantai. Padahal, pemain harus punya cukup uang untuk membangunnya. Di bawah kepemimpinan Yorat, Si Feng dengan cepat mencapai lantai bawah tanah ketiga dari City Lodge Mansion. Tuan kota yang terhormat, ini adalah ruang kendali utama kota. Di sini, kamu dapat mengontrol susunan sihir di seluruh kota, Yorat menjelaskan sambil menunjuk bola air raksasa yang mengambang di tengah aula. Sejumlah rune emas menghiasi dinding aula yang luas, sementara bola air di tengahnya terasa seperti paus yang menghirup saat menyerap mana dari luar kota, memindahkan mana ke berbagai daerah kota. Sementara itu, kristal hitam melayang di dalam inti bola air ajaib. Kristal hitam ini adalah sumber daya yang diberikan sistem ketika pemain membangun kota mereka sendiri. Kristal ini adalah sumber kehidupan kota, diciptakan oleh puluhan penyihir tingkat tinggi. Itu adalah sumber kekuatan yang lebih baik daripada yang terbentuk secara alami atau yang diciptakan oleh para dewa. Tanpa ragu, Si Feng naik ke bola air ajaib dan mengganti kristal hitam dengan Evil God Crystal. Saat dia menempatkan Evil God Crystal di bola air ajaib, mana di aula mengamuk. Bola air yang melayang-layang mulai tumbuh. Saat itu terjadi, kepadatan mana di aula meningkat. Kapten Ksatria dan rombongannya takut. Untungnya, setelah beberapa menit, aula mana tenang. Semua orang tercengang ketika mereka menatap bola air yang berevolusi. Bola air raksasa yang sebelumnya berukuran 3 kali lipat, dan kepadatan aula mana setidaknya meningkat 2 kali lipat. Seperti yang aku harapkan, kota dasar hanya bisa menggunakan 60% kekuatan Evil God Crystal. Si Feng agak kecewa ketika dia melihat tingkat pemanfaatan Evil God Crystal System telah ditampilkan. Dalam Gods Domain, sumber daya yang kuat tidak selalu berarti bahwa pemain dapat meningkatkan kota tanpa batas. Setiap kota memiliki batasnya. Tampaknya kota dasar hanya bisa menggunakan 60% dari total energi yang disediakan Evil God Crystal. Jika dia ingin meningkatkan efisiensi, dia harus meningkatkan peringkat kota ke peringkat menengah atau lanjutan. Dia bahkan mungkin perlu meningkatkannya ke standar ibu kota kerajaan untuk menggunakan kekuatan penuh Evil God Crystal.
Namun, 60% sudah cukup untuk meningkatkan pertahanan kota dengan tingkat dan meningkatkan kepadatan mana sebesar 40%. Meskipun kepadatan mana kota saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Stone Forest Town, itu akan meningkat melampaui kota setelah ia membangun menara sihir dan mana. Tuan kota yang terhormat, kamu benar-benar tahu bagaimana cara mengejutkan seorang pria. Kamu benar-benar mendapatkan sumber daya tingkat tinggi. Kota kamu dijamin menjadi terkenal di kerajaan Star Moon, kata Yarod dengan kagum. Di kerajaan Star Moon, orang bisa menghitung jumlah kota dengan sumber daya tingkat tinggi di satu sisi. Hanya ibu kota kerajaan yang lebih kuat. Setelah Yarod selesai berbicara, suara notifikasi sistem mencapai telinga si Feng. Sistem, kamu telah menerima hadiah. Harap sebutkan kota kamu dalam waktu 1 jam, atau hadiahnya akan dibuang. Sistem, kamu memiliki 59 menit, 59 detik tersisa. Terima kasih atas pujianmu, Kapten Ksatria. Aku sangat puas dengan kota ini. Mari kita selesaikan prosedur transfer segera, kata si Feng. Bab 1524 Zero Wing City. Begitu si Feng setuju untuk memulai prosedur transfer, Kapten Ksatria mengungkapkan tanda perak yang menyilaukan dan menyerahkannya kepada si Feng. Token itu sendiri terlihat tidak berhias, tetapi saat Kapten Ksatria mengungkapkan barang itu, mana aula mulai berkumpul di sekitarnya, membentuk penghalang ajaib di sekitar token. Penghalang sihir akan mencegah pemain yang tidak dirancang untuk menyentuhnya. Penguasa kota yang terhormat, ini adalah token penguasa kota kamu. Setelah kamu mengukir nama kota pada token dan kami menyelesaikan registrasi, kota tersebut dapat secara resmi dibuka untuk umum. Kapten Ksatria Yarod menjelaskan ketika ia mengagumi barang itu di tangan si Feng. Pemilik token akan memiliki kontrol mutlak atas kota. Bahkan hakim kota tidak memiliki otoritas begitu banyak. Hakim kota hanyalah perwakilan kerajaan yang ditugaskan untuk mengelola kota-kotanya. Di seluruh kerajaan bintang bulan, hanya segelintir orang yang mengendalikan kota mereka dan diakui sebagai tuan di kerajaan. Status NPC ini sangat tinggi sehingga bahkan raja harus memperlakukan mereka dengan hormat. Ini bukan pertama kalinya si Feng memperoleh token City Lord. Ketika benda itu bersandar di telapak tangannya, dia menempelkan arai sihir di sekitar token. Segera, jendela sistem muncul di hadapannya, menanyakan nama kota itu. Karena ini adalah kota pertama Zero Wing, sebut saja Zero Wing City. Si Feng berpikir saat dia mengisi kotak nama. Dengan menggunakan nama persekutuan untuk kota itu, tidak hanya publik akan tahu siapa kota itu, tetapi juga akan mengiklankan persekutuan. Ini adalah manfaat lain membangun kota dari awal. Jika geng memperoleh kota mereka dengan meningkatkan kota, kota baru akan mempertahankan nama lamanya. Karenanya, guild kelas 1 dan lebih kuat biasanya mencoba membangun kota mereka dari awal sebagai bukti kehebatan mereka. Setelah si Feng selesai menamai kota Zero Wing, Yarod memulai proses pendaftaran. Selamat, Tuan Kota yang terhormat. Kamu sekarang telah menjadi surga pertama yang diberkati untuk memiliki kota kamu sendiri di kerajaan Star Moon. Kota ini sekarang akan memasuki masa perlindungan 21 hari. Selama waktu ini, kamu dapat menyewa penjaga kota untuk melindungi kota dari pelecehan. Kamu juga akan bertanggung jawab atas pajak 200.000 emas setiap bulan, jelas Yarod. Apakah kamu ingin menyewa penjaga sekarang? Apakah kamu memiliki daftar untuk aku pilih? Tanya si Feng. Pertahanan kota tidak seperti pertahanan kota. Sistem hanya akan memungkinkan pemain untuk menyewa hingga NPC Tier 2 di kota. Bagaimanapun, NPC Tier 3 dapat berfungsi sebagai hakim kota kecil. Meskipun dia bisa menyewa penjaga tingkat 3 NPC di kota dasar, dia hanya bisa mempekerjakan 5. Selain itu, Tier 3 NPC memiliki kekuatan dan spesialisasi yang berbeda. Untuk meringankan beban pertahanan kota, perlu memilih penjaga NPC tingkat 3 dengan hati-hati. Baik, berikut adalah daftar dari penjaga tingkat 3 yang saat ini kami dapat sediakan. Sayangnya, karena ada begitu banyak penjaga Tier 1 dan Tier 2 yang dapat dipilih, aku tidak dapat memberikan daftar yang tepat. Jika kamu ingin daftar opsi yang lebih terperinci, kamu dapat menyewa penjaga ini dari Asosiasi Petualang, Yarod menjelaskan sambil menyerahkan daftar kepada si Feng. Daftar ini menunjukkan harga umum untuk penjaga NPC Tier 1 dan Tier 2 serta pengenalan singkat dari berbagai penjaga NPC Tier 3 yang tersedia untuk disewa. Mempekerjakan 10 penjaga elit level 150 selama 21 hari akan menelan biaya 100 emas, 300 emas untuk 10 penjaga tingkat 150, dan penjaga Tier 1700. Dan emas untuk 10 penjaga 150 level 150, Tier 2. Masing-masing penjaga Tier 3 memiliki harga yang berbeda. Ada total 37 penjaga tingkat 3 yang tersedia, dan harganya antara 800 dan 1.400 emas selama 21 hari. Biaya untuk menyewa salah satu NPC ini sudah bisa menyaingi 2 regu penjaga Tier 2. Bahkan untuk Zero Wing, pengeluaran itu tidak mudah untuk diabaikan, namun si Feng tidak punya pilihan. Dia belum membangun Zero Wing City di dekat kota NPC atau kota manapun, sehingga bisa dengan mudah diserang monster. Ini terutama berlaku di malam hari. Untuk Zero Wing City, yang belum memiliki konstruksi pertahanannya, penjaga yang kuat adalah suatu keharusan. Selain itu, si Feng tidak mengharapkan kebangkitan kekaisaran Orc, yang sudah mengalihkan pandangannya ke Bewildering Forest Town. Hutan labirin adalah satu-satunya yang berdiri di antara kota dan bukit penyihir.
Jika pasukan Orc memutuskan untuk menyerang kota Zero Wing, penjaga NPC Tier 1 dan Tier 2 tidak akan mampu menangkis serangan itu. Hanya NPC Tier 3 yang memiliki keunggulan lebih dari Orc. Setelah itu, Si Feng memilih untuk mempekerjakan 5 penjaga Tier 3, 1 tabib, 2 MTS, dan 2 kelas sihir. Di antara mereka, kelas sihir adalah yang paling mahal, masing-masing berharga 1.300 emas. Masing-masing NPC kelas sihir ini memiliki 2 mantra kehancuran skala besar Tier 3 dan kutukan Tier 3 di gudang senjata mereka. Aku sudah memutuskan untuk mempekerjakan 5 orang ini. Selain itu, aku ingin merekrut 800 penjaga elit, 150 penjaga Tier 1, dan 50 penjaga Tier 2, kata Si Feng, mengembalikan daftar itu ke Yarod setelah membuat keputusan. Jika Aqua Rose atau Snow Lembut hadir, mereka akan mengalami serangan jantung karena mempekerjakan begitu banyak penjaga. Biaya mempekerjakan penjaga NPC jauh lebih tinggi daripada tentara NPC, namun Si Feng masih memilih untuk menyewa 1000 penjaga NPC sekaligus. Tapi Si Feng tahu perlunya keputusan itu. Kota-kota jauh lebih besar daripada kota-kota dan tanpa NPC yang cukup, sebuah kota tidak mungkin dipertahankan dan keamanan publik tidak akan dipertahankan. Selain itu, karena lingkungan kota lebih menguntungkan daripada kota, tidak perlu banyak biaya untuk menyewa penjaga NPC. Jika dia mempekerjakan banyak penjaga di sebuah kota, itu akan menjatuhkan keuangan Zero Wing menjadi merah. Ini adalah keuntungan yang diberikan sistem ketika pemain membangun kota mereka sendiri dari awal. Baik, total biaya untuk penjaga yang kamu pilih adalah 21.000 emas. Setelah kamu melakukan pembayaran, Asosiasi Adventurer akan mengirim mereka ke kota, kata Yarod. Tanpa ragu, Si Feng menyerahkan 21.000 emas kepada Kapten Ksatria. Untungnya, dia baru-baru ini memposting banyak bahan langka yang diperolehnya dari Cold Wind City di rumah lelang Zero Wing. Sementara dia berada di Pulau Thunder, sebagian besar bahan telah terjual, dan setelah dikurangi biaya dasarnya, dia mendapat untung 33.527 emas. Inilah sebabnya mengapa dia berani mempekerjakan begitu banyak penjaga Tier 1 dan Tier 2 meskipun situasi keuangan Zero Wing saat ini. Apalagi itu hanya untung dari pengiriman pertama. Setelah waktu berlalu, para pemain Cold Wind City akan menimbun 1 ton materi lagi. Jika dia membeli dan menjual kembali barang-barang itu, dia akan mendapatkan 30.000 emas lagi. Kecepatan menghasilkan uang ini bahkan melampaui Stone Forest Town dan Candlelight Trading Firm. Ketika Cold Wind City membuka jalur ke kota-kota NPC lainnya di Ice Crystal World di masa depan, dia akan mendapat lebih banyak keuntungan. Itu tidak seperti memiliki tambang emas sendiri. Setelah Yarod mengkonfirmasi pembayaran, dia membungkuk dengan hormat kepada Si Feng sebelum pergi dengan para ksatria lainnya. Setelah itu, serangkaian pemberitahuan sistem dan pengumuman sistem mencapai telinga Si Feng. Sistem, selamat, kamu adalah pemain pertama di Star Moon Kingdom yang memiliki kota. Menghadiahi 300 reputasi Kerajaan Bintang Bulan dan gelar Tuan Kerajaan Bintang Bulan. Sistem, selamat, Zero Wing City telah menjadi kota pemain pertama di Star Moon Kingdom. Menghargai 10.000 popularitas kota dan 1 desain restoran tingkat lanjut. Sistem, selamat, Zero Wing City telah menjadi kota pertama yang meningkatkan sumber dayanya. Menghadiahkan 10.000 popularitas kota dan 1 pesanan wajib kota. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama Star Moon Kingdom untuk membangun sebuah kota. Menghadiahkan 10.000 popularitas guild dan 50 pengaruh guild. Bab 1525 keributan. Pengumuman regional diulang untuk beberapa kali, suara mekanis dari sistem bergema di benak para pemain Star Moon Kingdom terus-menerus. Untuk sesaat, apakah mereka adalah pemain yang saat ini beristirahat di kota-kota kecil atau kota-kota atau pemain-pemain yang menggiling ladang? Mereka semua menjadi linglung ketika mereka mendengar pengumuman ini. Apa yang sedang terjadi? Membangun kota? Bagaimana ini mungkin? Berbagai perserikatan besar masih berusaha untuk meningkatkan kota mereka ke peringkat menengah. Bahkan Super Guild baru saja mulai mencoba meningkatkan kota mereka ke peringkat advanced. Bagaimana mungkin sudah ada kota persekutuan? Petik 2. Apakah Zero Wing berhasil meningkatkan Stone Forest Town menjadi kota? Semua memuji Zero Wing. Itu mungkin benar-benar mungkin. Bagaimanapun, populasi pemain di kota hutan batu sekarang benar-benar gila. Populasi di sana tidak sedikit lebih rendah dari kota NPC. Petik 2. Ini tidak mungkin. Aku berdiri di dalam kota hutan batu sekarang, dan tidak ada apapun tentang kota ini yang berubah sama sekali. Petik 2. Praktis semua orang di forum resmi Star Moon Kingdom mendiskusikan Zero Wing dan kota yang dibangunnya sekarang. Meskipun para pemain dari God's Domain saat ini tidak memiliki informasi konkret tentang kota-kota guild, mereka umumnya dapat menebak betapa menakjubkannya sebuah kota guild hanya dengan melihat berbagai kota-kota guild yang saat ini dalam permainan. Mengesampingkan berbagai fungsi lain yang akan dimiliki oleh kota guild, hanya jumlah tanah yang ditempati pasti akan melebihi kota dengan selisih yang besar. Yang pada gilirannya akan memungkinkannya untuk mengakomodasi lebih banyak pemain. Namun, dibandingkan dengan fakta bahwa Zero Wing sekarang memiliki kota persekutuan, semua orang jauh lebih tertarik untuk mencari tahu tentang kota itu sendiri, terutama lokasinya. Saat ini, pemain utama mulai tumbuh melampaui Stone Forest Town. Jika Zero Wing telah membangun kotanya pada peta sumber daya tingkat tinggi dan mereplikasi fasilitas yang dimilikinya di Stone Forest Town di kota barunya.
Pemain akan dapat menyelesaikan pencarian tingkat tinggi tanpa melakukan perjalanan jarak jauh dan dengan mudah meningkatkan standar tempur mereka di dalam kota. Membunuh dua burung dengan satu batu. Zero Wing memiliki kota persekutuan sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk tim petualang kami. Petik 2. Kota baru, aku ingin tahu di mana lokasinya. Jika lokasinya bagus, mungkin bukan ide buruk untuk membeli toko di sana dan menetap. Petik 2. Di mata sebagian besar pemain independen, kota baru Zero Wing hanyalah daerah istirahat potensial. Namun, bagi berbagai tim petualang dan pemain pedagang, kota itu adalah peluang besar bagi mereka. Saat ini, rumah-rumah pribadi dan toko-toko di Stone Forest Town menjadi semakin berharga. Banyak tim petualang kaya dan pemain pedagang sudah menyesali keputusan mereka untuk tidak membeli satu untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Pada saat yang sama, berbagai guild besar Star Moon Kingdom juga menjadi sibuk, mengadakan pertemuan internal untuk merestrukturisasi rencana pengembangan masa depan mereka di kerajaan. Akuisisi Zero Wing atas kota guild mungkin menjadi berita baik bagi pemain biasa, tetapi tidak ada yang baik tentang hal itu bagi guild besar seperti milik mereka. Dalam Guts Domain, mempertahankan dan melindungi kota persekutuan memerlukan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, setiap kali guild berpikir untuk menaklukkan kota guild baru, kata guild harus memperluas dan merekrut anggota baru. Tentu saja, kota persekutuan akan membutuhkan lebih banyak pemain untuk mempertahankan dan melindungi kota. Sementara itu, begitu Zero Wing mulai meningkatkan jumlah anggotanya, itu juga akan membutuhkan lebih banyak peta sumber daya untuk anggota baru ini untuk berkembang. Namun, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, peta sumber daya yang tersedia di Star Moon Kingdom juga semakin langka. Akibatnya, persaingan antar guild juga meningkat. Di masa depan, pasti akan tiba saatnya ketika guild mereka harus bersaing dengan Zero Wing. Karena itu, mereka secara alami harus merencanakan situasi seperti itu sebelumnya. Untuk sementara waktu, karena pengumuman sistem ini, Zero Wing sekali lagi menjadi fokus seluruh Star Moon Kingdom. Para pemain di dalam kerajaan praktis berbicara tentang Zero Wing tanpa henti. Sementara itu, tepat ketika Si Feng hendak membuat pengaturan untuk pengembangan lebih lanjut Zero Wing City, ia tiba-tiba mulai menerima surat dan menelepon satu demi satu. Pemimpin persekutuan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kami mendapatkan kota baru? Petik 2. Snow lembut dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan ketika dia mengetahui tentang kota persekutuan yang baru. Dan dia tidak bisa membantu tetapi mengirim beberapa pesan bertanya kepada Si Feng tentang masalah ini. Sebelum ini, dia baru saja akan mulai menantang promosi tier 2-nya. Namun, dia menundanya untuk sementara waktu ketika dia menerima laporan tentang perkembangan mendadak ini. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa Zero Wing saat ini hanya memiliki 2 kota di bawah kendalinya. Salah satunya adalah Stone Forest Town di Star Moon Kingdom, sementara yang lainnya adalah Hidden Mist Town di Kekaisaran Naga Hitam. Selain dari kedua, Zero Wing tidak memiliki kota lain. Namun, sekarang, persekutuan tiba-tiba mendapatkan kota persekutuan yang sama sekali baru. Sobat, persekutuanmu benar-benar tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Baik, kapan kamu bebas duduk untuk ngobrol? Yuan Tixin juga mengirimi Si Feng pesan. Menilai dari nadanya, dia tampaknya sangat tertarik dengan kota persekutuan Nol Wing. Faktanya, Secret Pavilion bukanlah satu-satunya guild yang mengirimi Si Feng pesan. Bahkan Phoenix Rain telah mengirim pesan ucapan selamat serta menyatakan keterkejutannya ketika mengetahui tentang berita ini. Pemimpin persekutuan, akhirnya kamu dijemput. Saat ini, Residence kami di Stone Forest Town sedang dikerumuni oleh tim petualang dan pemain pedagang. Mereka semua ingin bermitra dengan Zero Wing. Selain itu, beberapa perusahaan juga ingin bertemu dengan kamu untuk membahas peluang investasi, kata Aqua Rose dengan senyum pahit di wajahnya. Meskipun Aqua Rose sudah tahu tentang kota baru, senyum melankolik adalah orang yang bertugas mengelola semua hal yang berkaitan dengan kota. Karena itu, Aqua Rose tidak mencoba mengintip terlalu dalam ke dalam hal-hal itu. Lagi pula, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota tidak diragukan lagi bersifat astronomi. Menurutnya, itu pasti akan memakan waktu sebelum mereka akan mengumpulkan cukup dana untuk menyelesaikan pembangunan kota. Karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kota akan selesai secepat ini. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuatnya benar-benar lengah. Saat ini, bahkan orang-orang dari keluarganya dengan panik menghubunginya dan bertanya tentang kota persekutuan. Keluarganya berharap dapat membeli toko virtual begitu kota secara resmi dibuka untuk umum. Situasi ini membuatnya bingung pada apa yang harus dilakukan, karena tidak ada di tempatnya untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting tersebut. Sisihkan hal-hal itu untuk saat ini. Pertama, suruh arsitek Candlelight menghentikan apa yang mereka lakukan dan minta mereka menyiapkan materi di daftar yang akan aku kirimkan kepada kamu sebentar lagi. Setelah semuanya siap, bawalah mereka ke Zero Wing City. Sementara kamu melakukannya, bawalah beberapa anggota elit juga untuk menangani pekerjaan manajemen kota. Si Feng dapat menebak situasi di sisi Aqua Rose sekarang. Bagaimanapun, ia sebagian besar menghadapi hal yang sama. Namun, dia baru saja menyelesaikan prosedur serah terima untuk Zero Wing City. Saat ini, prioritas mereka adalah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan di Zero Wing City. Kalau tidak, mereka hanya akan mengundang ejekan seandainya mereka membuka kota kosong untuk umum. Baiklah, aku akan segera melakukannya, Aqua Rose mengangguk. Dia tidak bisa melihat ke depan untuk melihat Zero Wing City yang baru dibangun.
Setelah Si Feng selesai menugaskan tugas untuk Aqua Rose, ia dengan cepat menuju ke Residence Guild di Zero Wing City. Dibandingkan dengan Guild Residence di Stone Forest Town, Residence di sini jauh lebih mewah. Terletak di distrik pusat kota, dibutuhkan 1/5 dari tanah yang tersedia di sana, sesuatu yang hanya mungkin dilakukan di kota persekutuan. Di kota-kota NPC, Guild Residence hanya bisa menempati area kecil. Biasanya, seseorang akan beruntung bisa memasukkan 10 atau 20 ribu pemain di dalam Residence. Adapun Residence di Zero Wing City, bahkan jika 50 ribu pemain hadir di dalam Residence pada saat yang sama, masih akan ada banyak ruang kosong. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan arai sihir teleportasi Residence yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memasangnya di dalam Guild Hall. Jika Guild Residence tidak memiliki susunan teleportasi, anggota persekutuan tidak akan bisa berteleportasi langsung ke kota. Ini juga alasan mengapa Aqua Rose tidak hanya berteleportasi ke kota untuk bertemu dengan Si Feng. Saat ini, meskipun semua orang di persekutuan telah mengetahui tentang kota baru Zero Wing, mereka tidak dapat mengunjunginya. Mereka hanya bisa menunggu sampai Si Feng selesai mengatur arai teleportasi. Setelah Si Feng mengatur susunan teleportasi, ia membuat sedikit penyesuaian pada izinnya, memungkinkan hanya anggota persekutuan dengan tingkat otoritas tertentu untuk berteleportasi ke kota. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang akan mengganggu kecepatan konstruksi kota. Setelah menyelesaikan masalah yang perlu segera diperhatikan, ia duduk di kantornya untuk mengatur napas. Sambil beristirahat, ia membuka tasnya dan melihat desain restoran lanjutan dan pesanan wajib kota yang ia terima dari sistem. Dia telah mendengar tentang dua hal ini di kehidupan sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat keduanya secara pribadi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menerima dua item ini hanya dengan membangun Zero Wing City. Ini benar-benar panen yang tak terduga.